Saya tidak tahu sejak kapan orang mulai punya standar pasangan setinggi langit. Yang jelas, sekarang kayaknya semua orang lagi berlomba-lomba punya checklist pasangan ideal yang banyaknya di luar nalar. Muka harus glowing, harus kaya, kerja yang mapan, punya mobil, tidak ngerokok, tidak main cewek, sabar, lucu, ngerti agama, ngerti attachment style kita, dan harus stay cool waktu kita lagi marah tanpa alasan. Saya rasa itu bukan pasangan, itu malaikat. Ngerti kok kita semua pengen bahagia, pengen dicintai, dan pengen dapat pasangan yang bikin hidup jadi kayak di film. Tapi masalahnya, standar ini kadang sudah tidak sehat. Bukan lagi tentang cari yang cocok, tapi cari yang sempurna. Dan ketika realitas tidak ngasih kita orang yang sesuai standar itu, kita jadi kecewa, terus bilang dunia tidak adil, dan akhirnya jatuh jadi hopeless romantic. Nah, ini dia akar masalah yang mau kita bongkar. Jadi hopeless romantic itu sebenarnya bukan hal yang manis atau menggemaskan kayak yang orang pikir. Itu jebakan halus, jebakan yang pelan-pelan bikin kita kecanduan fantasi dan makin tidak realistis ngelihat hubungan. Kita disuruh percaya cinta itu sesuatu yang magical, penuh kejutan indah, dan semua bakal beres asal kita sabar nunggu orang yang tepat. Padahal hidup tidak begitu, cinta tidak begitu. Masalahnya makin diperparah sama TikTok, Instagram, drama Korea, dan internet yang kerjaannya nyodorin konten-konten yang bilang, kamu pantas dapat seseorang yang punya ini dan itu buat kamu. Dan kalau dia tidak bisa nyari kamu waktu kamu hilang dari notifikasi 3 menit, dia bukan orang yang tepat. Itu bukan cinta, itu anxiety disorder. Konten semacam itu hanya ngejual mimpi. Mimpi tentang cinta yang selalu intens, selalu manis, selalu sinematik. Dan tahu apa yang paling kejam? Kamu jadi ngerasa kecewa kalau cintamu tidak kayak gitu. Kamu ngerasa kurang, kamu ngerasa gagal. Padahal yang salah bukan kamu. Yang salah itu ekspektasi yang dibentuk sama algoritma dan konten viral yang tidak punya tanggung jawab moral. Mereka hanya berbagi perasaan dan kamu ingin seperti itu. Ingatlah, kamu punya kehidupan sendiri. Saya pernah baca riset dari Dr. Barbara Fredrickson tentang positivity resonance. Dia bilang cinta yang sehat itu bukan soal drama atau intensitas, tapi soal kehadiran emosional kecil yang berulang setiap hari, tatapan mata, senyum, obrolan ringan. Tapi mana ada yang posting itu di TikTok, tidak viral, tidak estetik. Yang viral itu pasangan yang ngasih kejutan iPhone di hari jadian, atau cowok yang ngelap air mata pacarnya sambil hujan-hujanan. Realita kayak gitu dijual terus, disuntik ke dalam kepala orang setiap hari, sampai akhirnya kita semua punya standar cinta yang bentuknya cuma ada di sinetron atau iklan parfum. Saya tidak bilang cinta tidak bisa indah, bisa, tapi tidak setiap hari, dan tidak setiap orang bisa dapatnya kayak gitu. Kamu tidak bisa minta pasanganmu jadi kayak idol Korea, yang mukanya putih mulus kayak tepung terigu, dan hatinya selembut kue kukus. Itu polesan Lightroom dengan preset gratisan. Kamu kadang juga nuntut punya duit, selalu ada, dan setia setiap saat. Itu bukan manusia, itu iklan deodoran. Dan yang paling ironis, standar ini justru datang dari orang-orang yang bahkan belum pernah pacaran, atau kalaupun sudah, pacarannya baru 2 minggu, terus putus karena dia tidak pernah ngucapin good night. Hidup kok dianggap kayak sinetron. Fenomena ini, kalau kamu mau tahu dari sisi psikologi, bisa dijelasin pakai teori dari John Bowlby tentang attachment style yang sering kita bahas. Orang yang insecure biasanya punya fantasi yang tinggi soal cinta, karena mereka punya kebutuhan emosional yang belum selesai. Jadi mereka nyari kompensasi lewat fantasi, dan di zaman sekarang, fantasi itu gampang banget dipuaskan lewat konten online. Tinggal scroll, lihat pasangan bahagia, terus ngelamun dan bilang, aku ingin kayak mereka. Padahal kita tidak tahu kehidupan nyata mereka tuh kayak gimana. Bisa jadi si cowok yang kelihatan romantis itu suka ghosting, dan si cewek yang kelihatan bahagia itu tiap malam nangis karena tidak pernah didengerin. Tapi semua orang ngira itu real dunia nyata. Dan semakin hari, semakin banyak yang halu. Serius, halu punya pacar idol, halu dipeluk jongkok pas lagi sedih, halu ngelamun dibonceng pakai motor Vespa sama aktor Korea, halu dicium dari belakang waktu lagi masak mie instan, buat fake skenario sebelum tidur, halu. Semua kehaluan ini sedikit demi sedikit ngerusak kemampuan otak kita buat ngelihat cinta sebagai sesuatu yang normal. Kita jadi ngerasa pasangan kita harus kayak gitu, dan kalau tidak, kecewanya minta ampun. Makanya banyak orang sekarang yang cepet banget bilang red flag,
bahkan kadang baru deket aja udah diblok karena dia hanya lihat dari zodiak. Kita maunya dipahami tapi tidak bisa membuat sesuatu yang masuk akal. Isinya cuma egoisme dan fantasi yang kelewat batas, yang sering kali kita bebankan di pundak si calon pasangan yang kita tuntut harus sempurna itu. Hopeless romantic itu bukan cuma soal berharap terus-menerus, tapi berharap yang terlalu jauh dari realita. Dan kalau kita terus kayak gitu, ujung-ujungnya bakal kecanduan penantian. Bakal jatuh cinta sama ideal-ideal tentang cinta, bukan orangnya. Kita jadi gampang suka sama orang cuma karena dia ngasih perhatian dikit, karena kelamaan kesepian. Kita langsung bikin narasi panjang di kepala tentang masa depan, padahal juga baru dibales stiker bayi Korea di WhatsApp. Saya pernah ngobrol sama temen cewek yang bilang dia tidak mau pacaran dulu karena dia masih nunggu seseorang yang green flag. Saya tanya, green flag itu kayak gimana? Dia bilang, yang tinggi, putih, sabar, punya playlist lagu yang sama, suka diajak bikin TikTok, ngerti boundary, punya tabungan, dan bisa jadi support system, yang ngerti agama, act of service. Iya, silakan saja, bebas. Dunia ini bebas, sepenuhnya bebas. Dan tahu kenapa hopeless romantic itu makin banyak? Dan karena cinta sekarang bukan soal ketemu dan kenal, tapi soal akses dan pilihan. Kita dikasih ilusi bahwa cinta itu gampang dicari. Tinggal swipe, tinggal DM, tinggal komen, bismillah jodoh. Semua orang nunggu yang sefrekuensi, tapi lupa sefrekuensi itu bukan muncul tiba-tiba. Itu dibangun, diperjuangkan, dimengerti. Tapi siapa yang mau usaha? Kan sekarang kita hidup di era instant affection. Kalau hari ini tidak bikin kita senyum, ya tinggal ganti. Betapa egois kehidupan sekarang ini, hanya mau dingertiin, tidak mau berusaha mengerti. Cinta itu dibangun, bukan jatuh. Makanya istilah jatuh cinta itu perlu direvisi. Bukan jatuh cinta, tapi membangun cinta. Dan ini makin parah karena budaya mengidolakan seseorang, budaya ngefans berlebihan. Orang jadi ngerasa mereka layak dapat pasangan kayak idola mereka, padahal idola kamu juga manusia. Mereka punya jerawat, punya insecurity, punya bau badan kalau habis konser 3 jam. Jelas ketiak mereka bau. Jangan pikir idolamu yang mulus itu tidak punya bau ketiak. Sadar kawan, sadar sebelum terlambat. Tapi karena kamu ngelihat mereka dari angle yang udah dipoles, yang udah dijadiin HD lewat Remini itu, kamu jadi melihat bahwa mereka itu seperti bidadari surga. Saya tidak benci hopeless romantic. Saya ngerti kenapa orang bisa sampai ke titik itu, karena kenyataan memang kadang pahit, karena trauma masa lalu, karena dibesarkan di keluarga yang tidak hangat, karena hidup terlalu keras, dan satu-satunya pelarian ya fantasi. Tapi kalau kita tidak sadar bahwa kita udah terlalu jauh lari menuju hiperrealitas, seperti yang dikatakan Zhang Baudrillard, kita bakal terus kecewa, terus nyalahin dunia, dan terus ngerasa cinta itu tidak nyata. Padahal cinta itu nyata, cuma tidak seindah feed Instagram. Kadang cinta itu bosen, kadang cinta itu bikin emosi. Kadang kita harus ngelihat muka orang yang sama setiap hari, dan kadang kita harus menerima bahwa dia tidak ngasih kejutan apa-apa, tapi dia ada. Dia mau dengerin, dia tidak ninggalin, dan itu yang harusnya dihargai. Tapi siapa yang mau hargai itu? Tidak ada soundtrack romantisnya, tidak bisa diupload, tidak ada angle sinematiknya. Jadi, kita terus nyari cinta yang bisa dikonsumsi, bukan dijalani. Nyari pasangan yang bisa diupload, bukan yang bisa menemani. Akhirnya, tetap pada haus validasi juga. Saya buat video ini bukan buat menjelekkan, tapi saya buat video ini karena juga pernah ada di posisi itu. Pernah ngira cinta itu harus megah. Pernah mikir pasangan harus bisa ngerti isi kepala tanpa ngomong apapun. Pernah berharap hubungan itu kayak video-video estetik yang diiringi lagu kesukaan saya. Tapi semakin lama semakin sadar, itu semua bukan kenyataan, tapi fantasi. Dan fantasi itu akan selalu bertentangan dengan kenyataan. Kita hidup dalam kenyataan, bukan fantasi. Kita tumbuh di dunia yang nyuruh kita terus berharap yang terbaik, tapi tidak ngajarin kita buat kompromi. Dunia yang bilang jangan settle, tapi tidak ngajarin kita makna acceptance. Dunia yang membentuk kita jadi manusia yang pintar berimajinasi, tapi payah dalam hubungan nyata. Jadi kalau kamu sekarang ngerasa hopeless romantic, coba tanya dulu, kamu beneran pengen dicintai atau cuma pengen fantasi kamu jadi kenyataan? Karena dua hal itu berbeda, dan selama kamu tidak bisa bedain, kamu bakal terus nunggu. Menunggu seseorang yang mungkin tidak pernah ada, seseorang yang cuma hidup di skenario sebelum tidurmu, di drama Korea, atau di lagunya Yungkai yang berjudul Blue itu. Dan disitulah kamu jatuh, pelan-pelan, tapi pasti.
ke dalam kesepian yang dibungkus manis dengan nama hopeless romantic. Kalau kamu udah sampai akhir video ini, berarti kamu siap jujur sama diri sendiri. Tapi kayak yang tadi saya bilang, saya tidak akan kasih solusi. Karena tujuan video ini bukan untuk menyembuhkan orang yang tidak sehat, tapi buat ngebuka mata kamu bahwa cinta bukan soal dapat yang sempurna, tapi soal bisa menerima bahwa tidak semua orang bisa kayak yang kita bayangin, dan tidak semua cinta harus kayak yang kita lihat di TikTok. Hiduplah dalam realitas, bukan fantasi. Jalani kenyataan yang tidak sesuai dengan imajinasimu tentang pasangan ideal itu.